Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak Keluaran yang saya hormati, kakak Ketua Mabigus yang saya hormati, Ketua Komite dan Perwakilan Wali Siswa SMP Negeri 4 Bulakan yang saya hormati, kakak-kakak pembina Pangkalan SMP Negeri 4 Bulakan yang saya hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah melaksanakan pembinaan pramuka sesuai kemampuan, tenaga, dana, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari Kuaran Bulakan, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bulakan selaku Kamabigus, Bapak Ibu Guru sebagai pembina dan komite sekolah, serta tokoh masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap gerakan pramuka di Gudeg Pramuka Pangkalan SMP Negeri 4 Bulakan. Musyawarah Gugus Depan Pramuka di Pangkalan SMP Negeri 4 Bulakan tahun 2021 ini adalah musyawarah yang perdana. Untuk itu, yang kami laporkan ini bukanlah merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja, namun esensinya adalah semata-mata sebagai laporan keadaan gugus depan 10.149 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Bulakan pada 2 tahun terakhir. Pelaksanaan kegiatan. Keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 1 tahun terakhir ini menjadi hambatan besar bagi Gudeg 10.149 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Bulakan untuk melakukan aktivitas pembinaan pramuka kepada anggota. Selama pandemi ini, aktivitas pembinaan pramuka relatif vakum. Namun sebelum terjadinya pandemi, kegiatan pembinaan dapat berjalan meskipun dukungan sumber daya yang amat terbatas. Kegiatan tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut. A. Kegiatan bina penggalang. Prioritas melaksanakan kegiatan sesuai SKU, SKK, dan optimalisasi untuk penempuan pramuka Garuda. Kegiatan baru sebatas melaksanakan kegiatan sesuai SKU dan SKK yang meliputi: pertama, latihan rutin dengan upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua, gladian pemimpin regu. Yang ketiga, penjelajahan. Yang keempat, partisipasi kegiatan hari besar dan nasional. Adapun optimalisasi untuk penempuan pramuka Garuda belum bisa terwujud. Yang B, Min Humas dan Abdimas Humas Binawasa. Prioritas mekanisme dan tata kerja Gudeg berjalan dengan didukung data potensi dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan citra kepramukaan melalui informasi kegiatan dengan berbagai teknologi yang sesuai dengan kemampuan sehingga masyarakat bersimpati, mengerti gerakan pramuka, khususnya Gudeg berpangkalan di SMP Negeri 4 Bulakan dengan segala aktivitasnya, baik pembinaan anggota muda maupun anggota dewasa. Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Pelaksanaan tertib administrasi meskipun baru terlaksana sebagian kecil. Hal ini jika mengacu pada petunjuk penyelenggaraan Gudeg. Yang
Yang kedua, pendanaan kegiatan pramuka selama ini disupport dari sekolah karena Gudeg belum memiliki sumber dana mandiri untuk operasional maupun kegiatan Gudeg. Pengadaan sarana prasarana meskipun jumlahnya terbatas untuk kegiatan pembinaan pramuka. Yang keempat, partisipasi kegiatan KMD, KML, Karang Pamitran meskipun jumlah yang dikirim baru 1 atau 2 orang guru per tahun. Yang kelima, pertemuan Madigus dan pengurus Gudeg pada awal tahun pelajaran. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Menurut hemat kami, pelaksanaan pembinaan pramuka di Pangkalan SMP Negeri 4 Ulakan terasa kurang maksimal karena keterbatasan 4 hal. 4 hal tersebut adalah yang pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia khususnya pembina. Kemudian yang kedua, belum memiliki sumber dana mandiri. Yang ketiga, pembinaan belum berbasis regu, serta yang keempat, belum memiliki tata kelola yang memadai. Penjelasan keempat hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia. Dalam pramuka berlaku sistem satuan terpisah. Artinya bahwa antara putra dan putri harus dikelola dalam wadah yang terpisah sesuai aturan bahwa setiap regu terdiri dari 8 anggota. Dengan asumsi bahwa kelas 7 dan kelas 8 adalah anggota aktif pramuka, maka rata-rata setiap tahun yang menjadi anggota pramuka di Pangkalan SMP Negeri 4 Ulakan adalah ada 8 rombel. Jika per rombel 32 siswa, maka jumlah siswa adalah 256. Apabila jumlah siswa putra dan putri dianggap sama, maka masing-masing terdapat 128 putra dan 128 putri. Apabila regu terdiri dari 8 siswa, maka setiap tahun terdapat 16 regu putra dan 16 regu putri, padahal pembina hanya boleh membina 2 regu. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati bagan kebutuhan pembina di Gudeg pada halaman di baliknya. Sementara ketersediaan pembina putra yang bersertifikat KML baru ada 1 guru dari kebutuhan yang seharusnya 5 guru, sedangkan ketersediaan pembina putra yang bersertifikat KMD baru ada 4 guru dari kebutuhan yang seharusnya 8 guru. Demikian pula ketersediaan pembina putri yang bersertifikat KML belum ada dari kebutuhan yang seharusnya 5 guru. Sedangkan ketersediaan pembina putri yang bersertifikat KMD baru ada 2 guru dari kebutuhan yang seharusnya 8 guru. Dengan keadaan ini, maka agar memenuhi ketentuan, maka perlu mengikutkan KMD 4 guru putra dan 6 guru putri, serta perlu mengikutkan KML 4 guru putra dan 5 guru putri. Yang kedua, pendanaan. Selama ini pendanaan semua kegiatan pramuka masih dicukupi oleh pihak sekolah. Hal ini disebabkan Gudeg belum memiliki sumber dana yang mandiri untuk kegiatan pramuka. Karena itu, melalui musyawarah Gudeg ini perlu dirumuskan alternatif penggalian sumber dana mandiri untuk operasional dan kegiatan pramuka tingkat Gudeg. Yang ketiga, basis pembinaan. Dengan keterbatasan pembina yang memenuhi syarat pembina minimal bersertifikat KMD, sedangkan jumlah anggota siswa sangat banyak, maka pembinaan dilaksanakan secara kolektif konvensional. Dengan dibantu relawan ambalan, pembinaan belum bisa dilaksanakan
berbasis regu maupun pasukan sebagaimana ketentuan. Untuk itu perlu penyiapan dan plotting yang definitif pembina tingkat regu maupun pasukan. Selain itu juga perlu strategi dan teknik pembinaan yang efektif di masa pandemi maupun new normal. Yang keempat, tata kelola. Tata kelola gugus belum dipahami secara utuh oleh pembina hidup maupun para stakeholder. Hal ini menyebabkan gugus belum bisa menjalankan organisasi maupun administrasi sebagaimana mestinya. Untuk itu, melalui musyawarah gugus depan ini diharapkan menjadi awalan perjalanan roda organisasi yang tersistem dan ditindaklanjuti dengan pemenuhan mekanisme dan administrasi organisasi hidup sesuai ketentuan. Keterbatasan SDM, tidak adanya sumber daya mandiri, minimnya sistem pembinaan, serta masih lemahnya tata kelola hidup ini, kami berharap keadaan ini bisa segera diatasi dan menjadikannya prioritas rencana kerja dalam musyawarah gugus depan tahun 2021 ini. Dengan teratasinya 4 hal ini, diharapkan program kegiatan pembinaan anggota muda di Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan dapat berjalan dengan lancar. Proses pembinaan diharapkan dapat efektif untuk pembentukan watak dan kepribadian. Pendidikan budi pekerti yang luhur, menarik sesuai dengan perkembangan minat peserta didik serta perkembangan zaman, sehingga pembinaan penggalang dalam pencapaian SKU dan SKK dan optimalisasi untuk penempuan Pramuka Garuda terlaksana secara sistematis. Demikian pula roda organisasi berjalan dengan baik melalui partisipasi aktif anggota dewasa pada kegiatan dan rapat-rapat hidup ranting cabang maupun yang lebih luas dari itu. Demikian laporan kegiatan gugus depan Pramuka Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan selama 2 tahun terakhir, untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dengan harapan segala kendala dan kelemahan dapat terpecahkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita dalam mengemban tugas pembina kaum muda Indonesia menyongsong masa depan yang lebih baik. Pacitan 13 Juli 2021, pembina gugus depan 10.149 10.150 tertanda Wijiono. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.